Terus menurut kita performance-nya dari handlingnya tadi biasa aja. Tapi mobil ini tuh bener-bener nyaman dan irit, which is itu poin yang paling penting kan buat CVT Bun. Kayak cocok banget nih, bener-bener nyaman dan iritnya oke banget. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Show bersama saya Raisa Ritonga di segmen terbaru CVT yaitu CVT Bun. Di segmen ini kami akan membahas mobil-mobil yang relate banget buat para bunda-bunda yang sedang mencari mobil. Di belakang kami ini merupakan sebuah segmen mobil yang sangat digemari oleh wanita-wanita, ibu-ibu muda, wanita karir, karena secara dimensi dia tuh nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil, dan dia juga adalah sebuah SUV. Nah, ini adalah Suzuki Grand Vitara, dan kita akan menjelaskan kenapa mobil ini bakal relate banget buat CVT Bun. Oke CVT Bun, kita mulai dari desain depannya ya, desain muka depannya. Menurut kami ini desain mukanya cukup ganteng ya, emang lebih ke sisi maskulin dibanding ke feminin ya. Kalau feminin mungkin bisa kayak HRV gitu contohnya ya. Tapi kalau menurut kami ini udah cukup ganteng, walau memang masih banyak juga yang lebih ganteng ya di kelasnya. Tapi ini cukup oke, dan lampunya juga udah LED semua di RL, terus udah ada kamera juga di depannya. Nah, terus kita lanjut ke samping. Dengan dimensi mobil ini yang sebesar 4.300 mm, nih kita bisa lihat nih kelengkapan mobil ini. Mulai dari bawah, ground clearance-nya lumayan ya, lumayan oke sih, gede buat SUV ini. Nah, buat bunda-bunda yang rumahnya di kawasan yang jalanannya agak kurang bagus atau kawasan banjir, ini bakal aman banget ya, karena dia lumayan tinggi, jadi nggak bakal gasruk atau aman robos banjirnya. Nah, buat bagian sampingnya sendiri, di bagian spion sini udah ada kamera 360. Terus buat buka pintu juga sudah keyless entry, dan bagian pintu belakangnya bisa terbuka hampir 90 derajat, which is enak banget buat masukin barang, terutama buat bunda-bunda yang mau masukin car seat. Bakal enak banget nih, kan biasanya suka sempit oleh mobil pintunya. Terus atasnya juga ada roof rail, dan velgnya juga sudah dual tone. Nah, lanjut ke bagian belakang ya. Bagian belakang kita bisa lihat udah ada shark fin antena, nih lampunya udah nyambung dari bagian kanan ke kiri, sudah ada kamera juga, udah ada sensor-sensor juga nih ngelilingin mobil belakangnya, which is bakal aman banget kalau kita nyetir. Nah, dan untuk overall desain belakangnya, menurut kami ini ganteng banget dibanding depannya ya. Kami sih approve banget belakangnya mobil ini. Bahkan ada satu mobil Cina yang ngikutin banget desainnya, udah ganteng banget nih. Sangat-sangat maskulin dan cocok banget buat bunda-bunda yang mau kelihatan lebih gahar gitu kesannya. Kan ada tuh yang prefer mobil gede, mobil cowok gitu. Nah, terus buat kapasitas bagasinya, nah bagasinya juga lega banget ya, nih kita bisa lihat. Ini buat bunda-bunda yang suka main golf tuh bakal muat satu stick golf di sini. Kadang kan ada mobil mesti ditutup semua tuh sampai kursi keduanya. Tapi di sini kita melakukan pengetesan cukup satu stick golf. Apalagi kalau misalnya bunda-bunda cuma bawa stroller atau koper, bakal lega banget, bakal muat banget di sini. Atau cuma raket padel, raket tenis, oke banget. Nah, lanjut ke baris belakang, baris 2 nih. Untuk feel duduknya di sini lega banget ya. Ini bisa lihat legroomnya ke sini oke banget, gede banget, sejengkal lebih. Ini buat tinggi saya cuma 160 cm sih, nggak terlalu gede. Dan ini posisi drivernya buat driver yang tingginya 175 cm, jadi udah maksimal nih, masih lega banget. Headroomnya juga oke banget, masih kerasa spacious. Si panoramic sunroofnya ini ya, dan dia karena pakai jaring-jaring, jadi kesannya tuh masih terang, nggak sumpek gitu di dalamnya. Enak banget. Terus kursi juga empuk, udah leather. Ini juga, oh ya, ini masih bisa recline sekali seatnya. Nih, headrestnya juga ada 3 buah, 1, 2, 3, nyaman banget buat disenderin. Nah, buat lebih nyaman lagi nih, kita bisa keluarin armrestnya, bisa taruh 2 botol minuman lagi di sini juga. Terus di sini juga lumayan gede, nih bisa lihat ya, ini kapasitas 1 liter, muat, hassle free, langsung masuk. Nah, di sini juga udah ada AC, biar nggak kepanasan kita bunda-bunda di belakang, nggak lepek. Dan kalau mau ngecas udah ada 2 soket, satu buat yang USB-C, yang satu USB-A. Oke banget sih. Dan lampu-lampunya nih cukup terang, kanan dan kiri sudah ada lampu belakangnya.
Jadi kalau bunda-bunda yang disupirin atau mau bawa anak-anak bakal lega banget duduk di belakang sini. Oke banget nih. Oke CVT, sekarang kita sudah ada di baris satunya. Ini untuk desain dashboardnya, ya nggak perlu panjang-panjang jelasin ya, sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Kalau desain dashboardnya sih menurut kami lumayan oke, lumayan maco, ganteng, sleek lah ya. Layarnya juga lumayan gede, sekitar 9 inci. Tapi makanya kita mau panjang-panjang, kita cuma mau rekomendasiin yang kira-kira bakal cocok nih buat para CVT Bun. Nah yuk kita mulai. Yang pertama menurut kami ya, nih sun visornya yang sudah dilengkapi oleh lampu. Dan nggak cuma di bagian drivernya aja ya, tapi sudah di bagian kanan dan kiri. Karena nggak semua yang sekelas mobil ini ada nih fitur kaca dan lampu ini. Bahkan ada juga karena cuma sebelah, atau yang itu yang malah nggak ada kaca sama sekali. Tapi gini nih, dua-duanya bisa. Jadi kita bisa ngaca touch up jam berapapun. Mau di dalam parkiran mall misalnya gedung agak gelap, atau di kondisi luar sudah gelap, aman banget visornya. Nah terus untuk di sini tuh fitur-fitur lampu juga lumayan terang ya, bisa dibantu juga touch up-nya nih. Dan ada penyimpanan juga kacamata di sini. Nah, ini dan spionnya sudah elektrokromatik. Jadi kalau misalnya kita pada malam hari nyetir, di belakang ada yang ngasih lampu, dia otomatis akan bisa meredupkan, di auto ngeredupin, jadi kita nggak akan kesilauan. Di head unitnya juga sudah ada Apple CarPlay, Android Auto. Ini juga ada vehicle infonya, bisa kelihatan di sini. Bisa kita ngeliat average speednya, fuel economy dan lain-lain. Terus AC-nya juga sudah climate control. Head-up display-nya juga sangat memudahkan kita ya buat nyetir, karena sesuai sama pandangan mata, nggak usah lihat ke bawah lagi. Lalu setirnya sendiri sudah tilt and telescopic ya, bisa dimaju mundurin. Udah ada pedal shift juga. Ada kamera 360 di sini yang sangat membantu. Pengaturan kursinya juga sangat fleksibel ya. Mau dimajuin banget bisa, mau dinaikin banget juga bisa. Sangat cocok nih buat para bunda-bunda. Terus ruang penyimpanannya kanan kiri cukup besar ya, bisa kapasitasnya 1 liter botol. Di tengah juga ada 2, di sini juga buat ngecas, ada kabel USB-A, di belakang ada USB-C, dan ada wireless charging juga. Jadi nggak perlu takut tiba-tiba kelupaan bawa kabel, tinggal taruh aja HP di situ, nggak usah takut kehabisan baterai. Dan yang terakhir ada panoramic sunroof nih. Nah, gunanya apa buat bunda-bunda? Selfie golden hour, bakal sangat kinclong jadinya. Nah, sekarang kita merasakan rasa berkendara dari Grand Vitara ini ya CVT Bun. Nah, pertama-tama saya mau info dulu kalau ini rasa berkendaranya menurut perspektif CVT Bun ya. Kalau kalian CVTs yang butuh perspektif yang lebih detail dari automotive reviewer, dari tim CVT kita, bisa lihat di video ini, oke? Nah, jadi ini dari perspektif CVT Bun, ya kita tahu lah ya para bunda-bunda kalau mau nyetir posisinya tuh suka posisi kursinya paling maju, deket banget setir, terus kursi ditinggiin biar deket banget. Nah, saya pun seperti itu ya, makanya di mobil Grand Vitara ini yang saya rasakan ini tuh di headroomnya tuh nggak mentok tuh, ini posisi udah paling tinggi ya. Udah emang, dan saya nyetir emang selalu begini, bukan karena review ini juga, emang ya bunda-bunda ya. Ini nggak mentok nih, bisa dilihat di sini, dan masih oke banget, masih lega gitu feelsnya. Nah itu semua karena pengaturan ini fleksibel banget, terus setirnya juga udah tilt and telescopic. Tuh, itu untuk posisi duduknya ya. Terus untuk visibilitasnya, mobil ini sih menurut kami enak banget ya, airy banget gitu feels ruang kabinnya. Ini karena penutupan panoramic sunroofnya itu pakai jaring-jaring, jadi kesannya tuh masih terang mobilnya. Ngeliat kanan kiri masih enak gitu. Pengaturan spionnya juga enak kanan kiri. Sementara ada rivalnya dengan harga yang lebih mahal, itu bahkan udah nggak ada sunroof, atapnya hitam, jadi kesannya lebih apa ya, lebih sempit aja, lebih suffocated ya, lebih gelap. Udah gitu ada juga pengaturan kamera 360-nya yang bisa kita pakai di kecepatan berapapun. Jadi enak banget, memudahkan buat visibilitas kita waktu lagi nyetir. Nah, terus yang menarik lagi ya CVT Bun, para CVT Bun yang masih suka kagok nyetir, ini tuh udah ada fitur head-up display-nya. Jadi CVT Bun nggak usah repot-repot ngelihat ke speedometer gitu kan, daripada kagok ya udah tinggal lihat ke head-up display yang sesuai ini kita, pandangan mata kita udah kelihatan tuh kecepatan berapa, efisiensi juga bisa kelihatan, posisi transmisi, sama ada jam juga di situ. Oke CVT Bun, sekarang untuk rasa berkendaranya ya, kita mau lihat bantingan suspensinya nih. Nah, menurut kami sendiri dan menurut media-media lainnya ya yang sudah teruji juga,
Nah, menurut kami ya CVT Bun, untuk soal bandingan suspensi, mobil ini dengan rival-rivalnya seperti Creta, HR-V, X-Force, itu sih menurut kami ini udah paling nyaman ya. Dan ini bukan pengujian kami doang ya, udah diuji oleh media-media lain juga dan sudah diakui kalau Grand Vitara itu yang ternyaman di kelasnya. Tapi itu terkecuali ya, kecuali tiba-tiba nih si C3 Aircross dimasukin nih ke kategori itu. Kalau itu nggak masuk, ya sesuai kategori tadi, tetap Grand Vitara ini sudah ternyaman di kelasnya. Nah, satu lagi yang mendukung kenyamanan mobil ini adalah fitur idling start stop nih, yang sudah tersemat di mobil ini. Nah, jadi fitur idling start stop di mobil ini itu ada karena sudah tersemat nih fitur mild hybrid di mobil ini. Nah, idling start stop ini dia bisa otomatis mematikan mesin ketika kita sedang berhenti macet-macetan, tapi kelistrikan di mobil bisa tetap nyala, kayak head unit, AC-nya itu bisa tetap nyala semua. Nah, jadi CVT Bun nggak usah takut nih ketika kita macet-macetan, lagi jemput anak, atau lagi ngantri nih ke lobby kan suka padet tuh. Nah, itu nggak usah takut boros, karena udah ada si idling start stop ini, dia otomatis akan matiin mesinnya, which is jadi irit kan. Nah, sekarang untuk handlingnya CVT Bun nih, kita coba ya handlingnya ya. Karena biasanya mobil nyaman tuh suka agak sedikit limbung, tapi coba kita lihat ya gimana mobil ini kelimbungan nih. Nah, iya memang jujur CVT Bun mobilnya emang agak sedikit limbung, tapi sudah tersupport dengan baik. Ini back supportnya karena kursinya enak banget, empuk banget nih kanan kirinya. Nah, tapi itu emang biasanya ada trade off sih dari mobil yang nyaman. Biasanya kalau mobil yang nyaman handlingnya jadi kurang. Tapi buat para CVT Bun sih sebenarnya nggak perlu banget ya belok-belok gitu kan. Kan kalau kita yang penting nyaman, bener nggak? Nah, oh iya ada satu lagi, radius putar mobil ini tuh juga bagus. Jadi kalau kita mau putar balik gitu gampang banget. CVT Bun sekarang buat performance si Grand Vitara nih. Nah, buat akselerasi menurut pengetesan tim CVT Indonesia, mobil ini akselerasinya sekitar 13 detik. Lumayan ya CVT Bun ya. Cuma kita nggak akan tes karena ya bunda-bunda ngapain ya, kurang relate kayaknya kalau ngetes akselerasi ngebut begitu. Tapi mobil yang begini ya, yang tenaga ya biasa aja. Terus menurut kita performance dari handlingnya tadi biasa aja. Tapi mobil ini tuh benar-benar nyaman dan irit, which is the point yang paling penting kan buat CVT Bun. Kayak cocok banget nih, benar-benar nyaman dan iritnya oke banget. Nah, CVT Bun untuk efisiensi sendiri, menurut kami mobil ini cocok banget buat kita-kita nih yang tinggal di daerah urban, daerah Bintaro, BSD, Bekasi, Depok, dan sekitarnya, tapi aktivitas entah berkantornya atau anaknya sekolah di Jakarta. Karena menurut kami sendiri, mobil mild hybrid ini lebih baik daripada yang full hybrid ya untuk rute medium to long range. Mobil ini untuk dalam kotanya dapat di 14,4 km per liter dan untuk luar kotanya di 20,1 km per liter. Nah, berikut perbandingannya kita taruh di sini ya. Nah, namun sayangnya nih CVT Bun, di mobil ini belum tersemat fitur ADAS. Sayang banget ya, karena ada Vitara di luar negeri yang udah terdapat fitur ADAS, sementara di sini belum. Ya walau kadang buat bunda-bunda nggak terlalu krusial ya. Ya walau tetap it's nice to have it, tapi sayang aja gitu di sini belum ada. Ya walaupun fitur ADAS ya it's nice to have ya kalau ada, cuma kadang buat bunda-bunda seperti kita nih suka lupa makanya gitu. Nggak kayak bapak-bapak yang menurut mereka mungkin lebih fungsional kalau ada fitur ADAS di mobil ya, lebih kepake gitu. Tapi untungnya di Grand Vitara ini ada kamera 360 yang bisa diaktifkan di kecepatan berapapun, yang lumayan memudahkan kita ya buat pindah-pindah jalur di tol terutama gitu. Jadi CVT Bun, kenapa mobil yang masuk variannya di Indonesia ini cuma varian mild hybrid? Ternyata rata-rata konsumen Suzuki di Indonesia itu tinggalnya di daerah-daerah kota satelit. Makanya sistem mild hybrid ini bakal lebih cocok dibandingkan sistem full hybrid. Apalagi buat CVT Bun yang tinggal di daerah-daerah urban. Nah, jadi buat CVT Bun yang lagi nyari SUV kelas segini, menurut kami mobil ini bakalan cocok banget buat para CVT Bun. Nah, gimana menurut CVT Bun? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya, subscribe ke channel YouTube kami di CVT Indonesia, dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia dan juga TikTok kami di @cvt_indonesia untuk info-info terupdate seputar dunia otomotif. Dan jika kalian yang berminat meminang mobil ini dan membaca berita-berita juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu di video selanjutnya.